Tips untuk ibu dalam mengatasi stres selama mendampingi anak belajar online di masa pandemi. Hal Ummu Madrasatul Ula. Ibu adalah madrasah pertama bagi anaknya. Dari seorang ibu, kita belajar banyak tentang apa saja yang belum kita ketahui. Ibu mengajarkan kita dasar-dasar pelajaran, baik sebelum memasuki pendidikan formal ataupun non-formal. Kira-kira apa aja sih yang dilakukan ibu ketika anaknya belajar online di rumah di masa pandemi COVID-19 ini? Yang pertama, memonitor jadwal daring. Jadi, di sini ibu bertugas untuk mengawasi ataupun mengatur kegiatan sehari-hari anaknya. Mulai dari hari apa saja, jam berapa saja anak akan melakukan daring dan juga beristirahat serta bermain. Yang kedua, menyiapkan bahan belajar, seperti misalnya buku tulis, buku materi, ataupun buku pelajaran yang akan digunakan, juga pensil, penghapus, dan alat-alat lain yang dibutuhkan, serta fasilitas yang digunakan untuk pembelajaran online. Ketiga, meminta informasi materi pada guru. Mungkin sebagian ibu kurang paham dengan isi materi pelajaran. Jika seperti ini, ibu wajib meminta atau menanyakan maksud dari materi tersebut supaya ibu juga bisa membantu anak dalam penyelesaian tugas. Di sisi lain, Ibu juga menjelaskan terlebih dahulu materi yang akan dibahas kepada anak. jika anak masih belum paham, barulah ibu bisa menanyakan kepada guru. Keempat, menyiapkan kondisi daring. Ibu mengupayakan agar anak belajar dengan nyaman, menciptakan tempat yang membuat anak betah selama belajar daring, juga mengkondisikan ruangan agar anak lebih konsentrasi, dan biasanya ibu juga menyiapkan camilan atau makanan favorit untuk anak. Kelima, memfasilitasi pembelajaran. Karena belajar secara daring membutuhkan jaringan internet, mau tidak mau ibu harus menyediakan ponsel ataupun laptop sebagai media pembelajaran daring. Keenam, memastikan anak mengikuti daring. Saat anak melaksanakan pembelajaran daring, ibu disarankan untuk mengawasinya dengan maksimal. Kenapa? Karena bisa saja anak membuka aplikasi lain atau bahkan bermain game dan tidak mengikuti pembelajaran. Ketujuh, mendampingi anak mengerjakan tugas. Support dari ibu sangatlah penting untuk anak, karena adanya pandemi COVID-19 ini membuat anak jarang bertemu atau bermain dengan teman-temannya. Di sini ibu berperan sebagai ibu, guru, dan juga seorang teman. Kedelapan, melakukan komunikasi dengan guru. Mengkomunikasikan bagaimana perkembangan anak selama daring. Kira-kira apa saja sih yang harus dievaluasi, metode yang bagaimana agar anak bisa memahami dan mempraktikkan apa yang sudah diperoleh dari pembelajaran daring. Wah, ternyata seru ya jadi ibu. Bisa jadi ibu, bisa jadi guru, dan juga bisa jadi teman untuk anaknya. Tapi, tidak semudah itu teman-teman. Pada kenyataannya, ibu memiliki aktivitas atau beban selain menemani anak dalam pembelajaran daring, pastinya sedikit banyak membuat ibu rentan mengalami stres. Nah, di sini ada beberapa stresor yang dapat memicu stres ibu yang mempunyai anak yang belajar daring. Yang pertama, beban pekerjaan rumah, yaitu mencuci, memasak, dan bersih-bersih rumah adalah hal yang dapat memicu stres pada ibu yang mempunyai anak yang belajar pada saat pandemi. Kedua, beban pengasuhan, yaitu mengurus anak jika mempunyai lebih dari satu anak, menyesuaikan waktu antara mengurus anak yang satu dengan yang lainnya. Ketiga, beban pekerjaan di kantor, yaitu jika ibu mempunyai pekerjaan, tentu saja akan ada tugas dari kantor yang dikerjakan di rumah, dikarenakan pada masa pandemi seluruh perusahaan menerapkan work from home atau bekerja dari rumah. Keempat, beban bisnis ataupun usaha, yaitu jika ibu mempunyai bisnis atau usaha tertentu, nah tentu saja
si ibu haruslah cermat dalam membagi waktu antara kepentingan bisnis ataupun usaha dengan kepentingan yang lainnya. Kelima, kesulitan teknologi digital, yaitu jika ibu kurang mengerti tentang teknologi, maka akan sangat menghambat semua urusan dan kepentingan seperti mengajarkan anak ataupun pekerjaan lainnya, mengingat sekarang ini sudah era digital. Keenam, kesulitan memahami bahan ajar, yaitu jika ibu kesulitan dalam memahami bahan ajar, maka pengaruhnya pada anak akan kesulitan juga untuk mengerjakan tugasnya, dikarenakan anak tidak mendapatkan bantuan ataupun support untuk memahami materi dan dapat menimbulkan rasa malas pada anak. Nah, sekarang kita sudah tahu kan aktivitas, tanggung jawab, dan juga beban oleh seorang ibu semakin meningkat karena adanya COVID-19 ini. Jika tidak dilalui dengan baik, bisa saja ibu mengalami stres akibat banyaknya pekerjaan ataupun beban yang harus dilakukan. Tetapi jika ibu mampu melalui itu semua, ini merupakan keberhasilan yang membuat kita berpikir positif terhadap COVID-19. Nah, sekarang saya akan menjelaskan beberapa jenis stres. Stres sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu stres yang menimbulkan dampak positif seperti motivasi atau kesenangan dalam menghadapi sesuatu masalah meliputi rasa tertantang dalam menghadapinya disebut eustress. Kemudian yang kedua yaitu distress, adalah jenis stres yang dapat menimbulkan dampak negatif yang bisa sangat mengganggu semua kegiatan. Efek yang ditimbulkannya seperti rasa tertekan, merasa terbebani, tidak nyaman, dan lain sebagainya. Adapun ciri-ciri orang yang mengalami stres adalah yang pertama reaksi emosional, misalnya rasa bosan, khawatir, ketakutan, gelisah, dan juga marah. Kemudian reaksi fisik seperti sakit kepala, lemas pada bagian kaki dan tangan, tubuh merasa lelah, nyeri otot, diare, kurang nafsu makan, dan juga tubuh gemetar. Kemudian reaksi mental, contohnya kesulitan berkonsentrasi, lumpuhnya daya berpikir, sering lupa, hingga tidak mampu mengambil keputusan. Kemudian reaksi perilaku, contohnya tindakan yang tidak terkontrol, dilandasi dengan rasa emosi, gangguan tidur, dan juga berteriak. Jika reaksi-reaksi tersebut sudah melekat pada diri ibu, maka harus sesegera mungkin untuk melakukan coping stress. Apa sih coping stress itu? Coping stress adalah kemampuan untuk menghadapi atau mengatasi stres yang terjadi. Terdapat beberapa metode dalam coping stress. Yang pertama adalah pendekatan atau pemecahan masalah. Kemudian yang kedua adalah penilaian positif. Yang ketiga mencari bantuan. Dan yang keempat adalah penghindaran. Selanjutnya, ada beberapa tips untuk ibu agar terhindar dari hal negatif pada saat anak belajar daring. Yang pertama adalah tenang. Bersikap tenang akan memudahkan pelaksanaan kegiatan apapun, karena ketika seseorang berkonsentrasi harus diawali dengan rasa tenang. Kemudian yang kedua adalah nafas teratur. Ketika kita mengatur nafas secara teratur, akan sangat membantu mengkondisikan diri agar tetap tenang. Kemudian yang ketiga, meminum air putih hangat. Kegiatan ini akan membantu menenangkan tubuh yang tentunya akan sangat membantu untuk berkonsentrasi. Kemudian yang keempat ada breathtakes. Dalam suatu kegiatan haruslah ada waktu di mana kita perlu istirahat sejenak dalam jeda waktu sebelum melanjutkan kegiatan. Yang kelima adalah relaksasi atau olahraga. Kegiatan ini sudah seharusnya dilakukan secara teratur agar kondisi fisik kita tidak terpengaruh. Karena jika kita jatuh sakit, justru akan menghambat semua kegiatan. Yang keenam adalah me time. Kegiatan ini sangat dibutuhkan karena kita memerlukan waktu untuk menata ulang atau merencanakan kegiatan yang sudah kita lakukan atau yang akan kita lakukan.
Dan yang terakhir adalah ketujuh, meminta bantuan. Dalam suatu kegiatan selalu terdapat hambatan yang tidak terduga. Maka sudah sepantasnya sesama manusia yang bersosial, kita sangat memerlukan bantuan dari individu lain, maka sangat disarankan untuk meminta bantuan ketika berada di dalam kesulitan.